Saya ulangi, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina naik dimi'rajkan, lalu kemudian mendapatkan perintah langsung dari Allah, perintah sholat 5 waktu, yang tadinya perintah itu adalah 50 waktu. Lalu kemudian atas saran Nabi Musa alaihissalam untuk minta keringanan, lalu kemudian Nabi bolak-balik sehingga kemudian kita itu diwajibkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Namun Allah di dalam firman-Nya berkaitan dengan ini kepada Nabi mengatakan bahwa kendati pun yang dikerjakan itu 5 waktu, bi asyri amsalihha, tiap waktu itu sama dengan mengerjakan 10 kebaikan, 10 waktu. Karena itu kendati pun yang kita kerjakan itu 5 waktu, alhamdulillah Allah memberikan pahala sama dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Tatkala lalu kemudian Nabi balik, diisrokan balik ke Masjidil Haram di pagi hari, Nabi itu mikir, falamma asbaha qata'a wa arafa annan nasa tukadzibah. Ini dalam kitab Qissatul Mi'raj, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti menjelaskan, falamma asbaha qata'a wa arafa annan nasa tukadzibah. Tatkala Nabi usai diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, Nabi memasuki Masjidil Haram, dikembalikan di tempat ketika berangkat, faqa'ada hazinan. Nabi lalu kemudian duduk menyendiri, memikirkan, karena beliau tahu arafa annan nasa tukadzibah, pastilah orang-orang itu akan mendustakan apa yang dia ceritakan. Pastilah orang-orang itu tidak mempercayai apa yang dia alami. Jadi Nabi sendiri sudah merasakan itu. Faqa'ada hazinan wa arafa annan nasa tukadzibahu, karena pasti orang-orang terlebih kafir Quraisy akan mendustakan apa yang Nabi kisahkan dan Nabi ceritakan. Kenapa? Karena saat itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1236 km. Dan setelah menjadi jalan raya, itu sekarang menjadi 1500 km. Karena berkelok-kelok, bertambah putar-putar segala macam. Saat itu orang Mekah sudah biasa ke Masjidil Aqsa, sudah biasa ke Palestina. Tapi dengan kendaraan saat itu kendaraannya onta, dan kalau ditempuh dengan kendaraan onta itu 1236 km itu akan memakan waktu 30 hari. Sedangkan Nabi semalam. Nah, disinilah kemudian Nabi berpikir, bagaimana mungkin sebuah perjalanan yang sudah mafhum orang-orang itu kalau ke situ 30 hari, sekarang Nabi semalam. Dilalah kersane Allah, dilalah. Nah, dilalah bahasa sidinya apa itu? Kebetulan. Famarra bihi aduwullahi Abu Jahlin, maka lewatlah musuh Allah yang bernama Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilaih, maka lalu kemudian Abu Jahal itu duduk di samping Nabi. Tatkala Abu Jahal sudah duduk di samping Nabi, faqala lahu kal mustahzi'i, maka si Abu Jahal itu bertanya kepada Nabi, hal kana min syai'in, apakah ada kabar, apakah ada berita wahai Muhammad? Jawab Nabi, qala na'am, iya ada. Qala ma huwa, kabar apa itu Muhammad? Qala ma huwa, kabar apa? Nabi menjawab, usriya biya lailata
usriya bi ya lailata, aku semalam diisrokan, aku semalam diperjalankan. Beda, berjalan sendiri dengan diperjalankan itu beda. Ini sudah saya jelaskan di kajian yang lalu. Lalu kemudian Abu Jahal qala ila aina, diisrokan kemana Muhammad, diperjalankan kemana Muhammad? Nabi menjawab, ila Baitul Muqaddas, ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, tsumma asbahta baina dhuhranaina, lalu sepagi ini engkau bilang engkau diisrokan, engkau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tsumma asbahta baina dhuhranaina, lalu sepagi ini, pagi-pagi ini kamu sudah ada di sini lagi. Menyaksikan. Nabi menjawab, oh na'am, iya. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Abu Jahal logikanya jalan. Ini Abu Jahal ini cerdas, Pak, bukan orang bodoh. Namanya aja Abu Jahal disebut. Sebutan kita Abu Jahal. Cerdas, Pak. Lalu dia bilang, ara'aita inda autu qaumaka tuhadditsu ma haddatsani. Muhammad, gimana kalau aku panggil kaummu, lalu engkau di hadapan kaummu itu engkau ceritakan apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku. Atuhadditsu ma haddatsani, kamu ceritakan kepada kaummu, lalu kemudian aku panggil orang-orang itu. Qala na'am, jawab Nabi, silahkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian singkat kisah, Abu Jahal mengumpulkan kaumnya. Ya ma'syar bani Ka'ab bin Lu'ay, halummu fanqadat ilaihil majalis. Wahai orang-orang Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah. Saudara-saudara, kemarilah semua kumpul di sini. Fanqadat ilaihil majalis, waja'u hatta jalasu ilaihima. Maka orang-orang kafir Quraisy itu berdatangan, kemudian mendekat kepada Abu Jahal dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang itu sudah kumpul, lalu kemudian Abu Jahal bilang, hadits qaumaka bima haddatstani. Muhammad, ceritakan, coba kamu ceritakan seperti yang engkau tadi ceritakan kepada aku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Rasul menceritakan, inni usriya bihal lailah, aku semalam diisrokan, diperjalankan oleh Allah. Ila aina ya Muhammad? Ya, orang-orangnya udah banyak. Ila aina ya Muhammad? Qalu, mereka bertanya, ila aina ya Muhammad? Kemana Muhammad engkau diisrokan itu, diperjalankan itu? Ila Baitul Muqaddas, ke Baitul Maqdis di Palestina. Qalu thumma asbahta baina dhuhranaina, mereka serentak berkata, thumma asbahta baina dhuhranaina, lalu sepagi ini engkau bilang engkau diisrokan ke Palestina semalam, lalu pagi-pagi begini, sepagi ini engkau sudah ada di sini lagi. Qala na'am, jawab Nabi. Wa min baini wadi'in yadahu ala ra'si muta'ajjiban wa dajju wa aqdamu dzaka. Ada yang nempel kepalanya begini. Ada yang kemudian wadi'u yadahu ala ra'si muta'ajjiban, begini. Kalau kita kan begini. Orang sana begini, Pak. Artinya takjub, artinya aneh. Terheran-heran, mereka tidak percaya dan menghinakan Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mereka setelah mereka tidak percaya dan mereka kemudian downgrade Nabi, lalu mereka ingin juga mendowngrade Abu Bakar Siddiq. Fa'asa rijalun minal musyrikina ila Abi Bakar Siddiq. Lalu kemudian berjalanlah beberapa orang pemimpin kafir Quraisy itu kepada Abu Bakar Siddiq. Qalu,
Mereka lalu melaporkan kepada Abu Bakar Siddiq, hal laka min sahibika khabarun yaz'umu annahu usriya bil laila. Abu Bakar, apakah engkau terhadap cerita sahabatmu itu yang mengatakan bahwa dia itu semalam diperjalankan ke Baitul Maqdis Palestina dan pagi-pagi seperti ini itu dia sudah ada di sini kembali? Abu Bakar menjawab, na'am laqad shadaqa. Iya, betul, saya percaya. Jawaban Abu Bakar lalu kemudian disangsikan, atusaddiquhu, apa kamu percaya? Kalau ke Palestina itu kita biasa ke sana itu 30 hari lah, dia semalam pagi-pagi sudah ada di sini. Qala Abu Bakar Siddiq, usaddiqu fi ada min dalik. Kata Abu Bakar, usaddiquhu, aku mempercayai apa yang dikatakan. Jangankan cuma seperti itu, jangankan cuma kabar bahwa dia semalam diisrakan ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi ini sudah di sini, ada min dalik, jauh lebih dari itu pun aku percaya. Kalau yang berbicara itu Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana asyhadu annahu shadiqun, saya menyaksikan bahwa dia itu orang yang jujur, saya menyaksikan bahwa dia itu orang yang al-amin, dapat dipercaya, dan dia orang yang tidak pernah bohong. Abu Bakar balik ngenyek. Abu Bakar balik ngenyek. Ya Mut'im. Nah, ini salah satu tokoh Quraisy. Bisa makul talibni akhika jabbahtahu wa kadzabtahu. Busuk engkau ucapanmu wahai Mut'im, anak saudaramu sendiri kau lukai hatinya, jabbahtahu wa kadzabtahu, dan engkau dustakan pula. Ana asyhadu annahu shadiq, aku meyakini dan aku mengimani dan aku saksikan bahwa dia itu Muhammad itu orang yang shadiq, orang yang jujur. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, kalau ada orang tidak percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj sama dengan Abu Jahal. Jadi kalau kita tidak mengimani, tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, sama dengan Abu Jahal. Tapi kalau di sini sih saya yakin kita semuanya seiman dan sama dengan Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah.